Bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka pemutakhiran data pemilih ini, Bapak? Bagaimana Sobat Ngodekes bisa tahu? Menjadi bagian dari garansi gitu. Jadi kita mohonkan masyarakat pemilih tetap percaya, baik termasuk kepada kami di Bawaslu, kalaupun kami diberi kepercayaan untuk ada data pribadi termasuk nama, NIK, NKK dan lain sebagainya, itu yakinlah bahwa itu hanya kita gunakan untuk kepentingan sebagaimana tugas dan amanah kami dari undang-undang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cap. Ngodekast, podcast KPU bikin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Ngodekes, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Wahid Nur Sidik di Ngodekes, ngobrolin demokrasi di podcast KPU Batang. Siang ini di studio telah hadir rekan kita dari Bawaslu Kabupaten Batang yang akan membahas tentang pengawasan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Telah hadir di studio Bapak Nur Faizin selaku Kordif P2H Bawaslu Kabupaten Batang. Baik Bapak, silahkan diperkenalkan saat ini sedang sibuk apa dan sudah berapa lama berkecimpung di dunia kepemiluan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizin. Tadi diperkenalkan, saya di Bawaslu Kabupaten Batang sebagai Koordinator Divisi P2H Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau Humas. Kalau ditanya sibuk apa, ya sibuk kerja di Bawaslu gitu. Kalau pertanyaannya adalah ngapain di Bawaslu pasca pemilu, kita banyak gitu kerjanya, termasuk agenda yang kita bicarakan hari ini, pemutakhiran data pemilih, itu bagian dari kesibukan kita saat-saat ini. Tapi banyak juga kesibukan yang lain, termasuk Parmas dan Humas. Begitu, Mas Sofir. Ya, baik, cukup menarik Bapak ya. Selanjutnya pertanyaan tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Peran apa dan bagaimana pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang untuk mengawal demokrasi kita, Bapak? Oke, terima kasih. Kalau kita ngomongin soal pemutakhiran data pemilih, itu kan kita tidak terlepas dari hak pilih ya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, terutama yang memenuhi syarat atau sudah dewasa begitu. Dan ini saya kira sangat penting, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Begitu juga terkait dengan saat ini begitu. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 atau Undang-Undang Pemilu, kita di penyelenggara pemilu, di Bawaslu, di KPU punya amanah. Walaupun sudah di luar tahapan pemilu atau pemilihan, kita masih punya kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, saya kira ini penting karena tadi berkaitan dengan hak konstitusional, dan ini saya kira juga harus kita pahami, hak pilih ini tidak hanya selesai pasca pemilu atau pemilihan, harus tetap kita rawat, harus kita jaga bagaimana ini terus dikawal sampai nanti ada tahapan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Terkait dengan agenda pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ini kan secara teknis dilaksanakan oleh KPU. Apapun yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pemutakhiran data pemilih, maka begitu juga kewajiban di Bawaslu untuk mengawasi. Jadi ya kita selama ada proses PDPB ini yang di masa non tahapan ini sudah dimulai dari periode triwulan kedua 2025 kemarin. Kita proses pengawasan itu ya bagaimana memastikan data pemilih ini betul-betul valid atau akurat, komprehensif dan mutakhir, untuk memastikan betul hak konstitusional warga negara ini ya tercatat betul-betul masuk di dalam daftar pemilih, sehingga pada saatnya nanti warga negara yang memang memenuhi syarat itu betul-betul bisa menggunakan
hak pilihnya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang sudah tidak memenuhi syarat, misalkan contoh orang meninggal, kemudian beralih status jadi militer misalkan atau TNI Polri, maka harus kita pastikan betul KPU nantinya akan mencoret atau menghapus dari daftar pemilih. Sementara begitu, Mas Wahid. Selanjutnya, Sobat Ngodekes perlu tahu bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilu maupun pemilihan. Yang kita ketahui bahwa KPU memiliki tugas untuk melakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memutakhirkan data untuk tahapan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Untuk Bawaslu kedepannya, Bapak, yang ingin saya tanyakan bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka pemutakhiran data pemilih ini, Bapak. Bagaimana Sobat Ngodekes bisa tahu bagaimana cara atau kinerja Bawaslu di lapangan dalam melakukan pengawasan terhadap PDPB ini? Oke, ya, terima kasih. Sebagaimana di KPU kan ini sudah tidak ada lagi pengawas ad hoc kalau di jajaran Bawaslu ya. Jadi kita hanya memiliki personel yang ada di Bawaslu Kabupaten Batang. Tidak ada lagi Panwaslu Kecamatan, pengawas desa atau kelurahan, apalagi di TPS, sehingga ini memang dilakukan oleh personel yang ada di Bawaslu. Dalam hal ini adalah kita di Kabupaten Batang. Apa yang kita lakukan terhadap proses PDPB ini? Ya, satu, di dalam proses pengawasan kita juga melakukan upaya pencegahan. Jadi kita di dalam mengawasi KPU di dalam memproses pemutakhiran data pemilih ini, kita melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan. Jadi kita dengan berkala atau rutin mengirimkan surat himbauan kepada KPU, di dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Batang, agar proses PDPB dilakukan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Tadi baik secara teknis ada PKPU 1 tahun 2025, maka itu yang menjadi pedoman kita bersama termasuk di Bawaslu ya, bagaimana memastikan KPU bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam PKPU 1 2025 itu. Kemudian kita juga selain kita mengirimkan surat himbauan, kita juga mengawasi langsung atau melekat, memastikan prosedur tata cara dilakukan dengan benar. Misalkan kita mengawasi proses COPTAS. KPU kan ada mekanisme coklit terbatas atau disingkat COPTAS untuk memastikan data pemilih ini realnya di lapangan seperti apa. Maka ketika KPU melakukan COPTAS, kita juga melakukan pengawasan secara langsung. Begitu juga kita membuka posko. Jadi untuk membuka kesempatan partisipasi masyarakat secara luas, pemilih, maka kita membuka namanya posko aduan PDPB. Silakan seluruh masyarakat itu bisa mengakses medsosnya Bawaslu, baik melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kita sediakan di sana ada barcode atau link yang memungkinkan masyarakat bisa melaporkan data-data pemilih, misalkan tadi yang meninggal dunia atau kemudian yang sudah genap 17 tahun untuk kita kawal masuk di dalam daftar pemilih. Nah itu kita membuka posko aduan, memastikan bahwa masyarakat punya akses di dalam berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih. Nah, dari beberapa hal tadi, kita juga punya agenda namanya uji petik. Kita di Bawaslu Kabupaten Batang ditugasi terutama oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan uji petik. Paling tidak satu personel di Bawaslu Batang itu melakukan uji petik minimal dapat satu data. Data apa itu? Data yang pemilih baru. Jadi membantu KPU untuk mendata di masyarakat, menemukan data pemilih baru yang sudah 17 tahun atau sudah kawin gitu, atau data lain yang TMS yang meninggal dunia. Jadi uji petik itu juga menemukan data-data pemilih baru atau data pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang kemudian itu menjadi bahan kita untuk
Sarper. Nah, agenda yang selanjutnya untuk proses pengawasan kita ada agenda namanya mengirimkan saran perbaikan. Yang tadi yang kita temukan di dalam proses pengawasan di lapangan, kemudian dari hasil masukan dari masyarakat lewat posko aduan, selanjutnya kita sampaikan kepada KPU bahwa monggo KPU ini kita temukan data, silakan agar bisa dimasukkan di dalam daftar pemilih, baik itu pemilih yang baru ataupun yang tidak memenuhi syarat atau tercoret di Sidalih atau di daftar pemilih. Itu beberapa agenda yang rutin kita lakukan untuk mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Batam. Baik, cukup menarik Bapak. Selanjutnya, mungkin dalam praktek di lapangan itu kan tentunya tidak mudah dan tidak mulus. Apalagi kita sama-sama tahu saat ini kondisi KPU dan Bawaslu tidak sedang dalam masa tahapan. Lantas yang ingin saya tanyakan agar Sobat Ngodekes tahu, apa saja yang menjadi kendala dari Bawaslu Kabupaten Batang di lapangan beserta solusinya? Semisal ada warga yang belum rekam KTP ataupun ada permasalahan lain terkait pemutakhiran ini, apa saja yang biasa terjadi di lapangan Bapak? Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi balik bahwa proses pemutakhiran data pemilih ini sebenarnya dilakukan oleh KPU, tetapi Bawaslu di dalam proses pengawasannya sebenarnya juga upaya membantu KPU memastikan data ini mutakhir, valid dan juga komprehensif. Nah, karena Bawaslu di dalam proses pengawasan juga mencari data, menemukan data pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini satu kendalanya yang pertama adalah tidak adanya sharing data dari KPU ke Bawaslu. Karena apa? Ketika kita misalkan menganggap bahwa ada ketemu pemilih si A, kita menganggap bahwa ini belum masuk di daftar pemilih. Sebenarnya kita nggak tahu, kita hanya menduga. Karena apa? Real by name, by address, data siapa yang kemudian sudah masuk di daftar pemilih atau sudah dicoret dari daftar pemilih itu secara komprehensif atau by name by address itu sebenarnya agak sulit juga kita, karena apa? Sharing datanya sangat terbatas. Meskipun di belakang kita sudah ada akses viewer Sidalih. Ini sangat luar biasa. Terima kasih ke Bawaslu Provinsi dan RI yang ada komunikasi baik dengan KPU RI sehingga kita juga berikan akses Sidalih walaupun tidak hanya viewer. Satu mungkin kendala itu, dan juga sudah ada paling tidak solusi walaupun belum sampai ke komprehensif, karena sekali lagi akses terhadap data itu sudah mungkin ini kaitannya dengan soal pelindungan data pribadi ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan print out atau file yang berupa bayangan. Yang kedua, karena ini tadi bersifat agak agak tertutup atau tidak terbuka, misalkan ketika ada proses tahapan sehingga daftar pemilih ditempel di RT RW dan sebagainya, ini juga akhirnya mempengaruhi keterlibatan masyarakat atau animo masyarakat atau perhatian masyarakat terhadap masalah PDPB ini. Walaupun kita sudah berusaha untuk terkait dengan mensosialisasikan lewat berbagai saluran media, baik di medsos ataupun kita kunjungan ke desa, terus kemudian ke sekolahan dan sebagainya kita sosialisasikan, tapi mungkin karena ini di masa non-tahapan sehingga masyarakat perhatiannya tidak terlalu terjebak terkait dengan PDPB ini, sehingga ya mengakibatkan salah satunya adalah masukan atau posko aduan yang di Bawaslu itu tidak terlalu banyak yang kemudian masuk dan memberikan masukan. Terus kemudian yang selanjutnya terkait dengan tadi bahwa kita tidak lagi punya pengawas ad hoc, hanya mengandalkan personel yang ada di Bawaslu Kabupaten. Padahal data pemilih ini kan sampai ke tingkat RT, tidak hanya di tingkat desa kan, artinya warga yang menjadi pemilih itu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Batang, sehingga luasnya wilayah kemudian keterbatasan SDM yang ada di Bawaslu itu juga bagian dari kendala. Tetapi kalau ditanya soal bagaimana kemudian Bawaslu mengatasi atau melampaui kendala itu, ya kita coba. Yang pertama adalah tadi terkait dengan
perhatian masyarakat, tetap kita dorong bagaimana sosialisasi kita di medsos itu kita maksimalkan. Kita tetap mengajak berbagai pihak masyarakat, kemudian lembaga-lembaga, kemudian bahkan partai politik. Kita terus saja bagaimana partai politik ini juga perhatian ke soal data pemilih walaupun di luar tahapan pemilu atau pemilihan, karena sejatinya pemilih ini bagian dari kepentingan utama partai politik, karena mereka atau pemilih inilah yang kemudian akan memberikan suaranya yang akan masuk ke peserta pemilu, termasuk di dalamnya adalah partai politik begitu. Yang kedua, kendala terkait dengan data gitu yang terbatas, kita mencoba untuk berjejaring. Jadi selama ini kita ada MOU dan juga ada dampingan yang berupa desa-desa. Jadi desa anti politik uang, desa pengawasan yang selama ini menjadi binaan kita di Kabupaten Batang. Kita minta untuk membantu Bawaslu mengupdate data kependudukan, terutama misalkan yang meninggal dunia. Jadi kita minta tiap bulan coba deh desa yang punya data kematian misalkan sampaikan ke kita, yang nantinya data orang yang meninggal itu akan kita sarterkan kepada KPU agar data orang yang meninggal ini tidak terus berada di dalam daftar pemilih, segera dicoret ketika bisa langsung ditindak di dalil yang kemudian diplenokan tiap 3 bulan sekali itu. Saya kira walaupun banyak kendala gitu, kita mengajak bersama seluruh komponen masyarakat, partai politik, termasuk KPU, ayo kita bareng-bareng, karena data pemilih ini menjadi kepentingan bersama. Bagaimana suksesnya pemilu dan pemilihan saya menganggap salah satu yang utama gitu ya adalah daftar pemilih, sehingga kualitas daftar pemilih agar akurat, komprehensif dan mutakhir ini bagian dari kerja bareng seluruh pihak, terutama sebagai penyelenggara ya KPU Bawaslu. Kita menganggapnya begitu. Gitu loh Mas Wahid. Selanjutnya kita paham Pak bahwa data pemilih ini kan memang erat kaitannya dengan identitas kependudukan. Baik itu di dalamnya ada NIK, NKK ataupun elemen lainnya seperti mungkin jenis kelamin ataupun data-data lainnya. Lantas ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab daripada penyelenggara, baik itu dari KPU ataupun dari Bawaslu. Lantas bagaimana peran dari masyarakat ataupun teman-teman Ngodekes ini agar bisa berpartisipasi aktif terhadap pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu? Tentunya sekali lagi untuk menunjang demokrasi kita untuk menuju ke arah yang lebih baik, Bapak. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita dorong masyarakat, terutama pemilih, paling tidak pemilih yang sudah aktif di pemilu dan pemilihan kemarin, silakan cek DPT online atau data pemilih secara online. Jadi silakan cek masing-masing apakah masih terdaftar atau tidak. Itu menjadi penting peran masyarakat, karena tadi dengan keterbatasan KPU, Bawaslu ini sangat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang pertama adalah cek secara pribadi. Silakan masing-masing pemilih pastikan dulu bahwa pemilih yang saat ini masih memenuhi syarat itu masih terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua adalah ketika mau laporan baik ke posko aduan PDPP di Bawaslu atau KPU, sebenarnya kan punya posko aduan juga untuk menerima masukan dari masyarakat. Yang pertama adalah jangan sembarangan untuk menggunakan data pribadi. Sehingga yang kita harapkan adalah ketika pemilih baru, maka yang kita harapkan yang lapor adalah dirinya sendiri. Misalkan anak yang sudah memenuhi syarat, berarti sudah 17 tahun, sudah punya KTP, silakan ketika dicek di DPT online yang belum masuk, ya laporkan. Yang lapor adalah mereka sendiri, sehingga NIK, NKK itu mereka sendiri yang kemudian mengakses dan menyampaikan ke KPU atau ke Bawaslu. Yang kedua adalah ketika ada orang yang meninggal kemudian mau lapor di posko aduannya Bawaslu atau KPU, kita harapkan sebenarnya yang dari keluarga inti, entah misalkan yang meninggal suaminya, berarti kita dorong istrinya setelah mengurus adanya surat kematian, keterangan kematian di desa, atau sampai sudah mengurus akte kematian sampai ke capil, itu harapannya segera dilaporkan ke kami penyelenggara pemilu baik di Bawaslu ataupun
KPU untuk dicoret dari daftar pemilih. Nah, terkait dengan desa itu kan juga memegang data-data kependudukan begitu. Nah, terkait dengan data yang disampaikan ke Bawaslu yang selama ini kita kerjasama, kita sudah memastikan bahwa terkait dengan perlindungan data pribadi, kita komitmen bahwa Bawaslu bagian dari lembaga negara yang juga punya kewenangan pengawasan pemutahiran data pemilih ini. Kita pastikan bahwa data yang disampaikan kepada Bawaslu betul-betul akan kita jaga dan hanya kita gunakan untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih, bukan untuk yang lain. Sehingga ini menjadi bagian dari garansi gitu. Jadi kita mohonkan masyarakat pemilih tetap percaya, baik termasuk kepada kami di Bawaslu, kalaupun kami diberi kepercayaan untuk ada data pribadi termasuk nama, NIK, NKK dan lain sebagainya, itu yakinlah bahwa itu hanya kita gunakan untuk kepentingan sebagaimana tugas dan amanah kami dari undang-undang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Faizin, Sobat Ngodekes. Banyak sekali informasi penting yang bisa kita gali dari podcast kali ini, dan terima kasih banyak untuk narasumber kita dari Bawaslu Kabupaten Batang. Dan untuk Sobat Ngodekes, jika terdapat kendala terhadap data pemilih, baik itu ada keluarga kalian yang meninggal dunia ataupun teman-teman kalian yang sudah berumur 17 tahun namun belum tercatat sebagai pemilih, bisa melaporkan ke KPU Kabupaten Batang ataupun Bawaslu Kabupaten Batang. Kami siap terbuka untuk menerima segala informasi ataupun aduan terkait data pemilih. Terima kasih untuk Pak Faizin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang santai dengan kami di siang hari ini, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Sekali lagi kami merasa bangga ya bisa gabung di podcastnya KPU Kabupaten Batang ini, apalagi ditemani host yang luar biasa, Mas Wahid ini. Legenda di pemutakhiran data pemilih, Mas Kobra. Wah, ini sayang ini di PDPB kelihatannya agak mundur sedikit, ini tidak menjadi komandan di Sidalih ini. Sebenarnya agak merasa kehilangan ini kita. Terima kasih terutama Mas Wahid dan juga KPU Kabupaten Batang. Baik, terima kasih Sobat Pemilih. Sampai jumpa lagi di Ngodekes episode berikutnya. Saya Wahid Nursidik undur diri. Sampai jumpa di Ngodekes. Ngodekes podcastnya KPU Kabupaten Batang, bikin kamu melek demokrasi. Sampai jumpa.